Kasus misterius hantu pencukur rambut dari Pascagoula. Pascagoula adalah sebuah kota di Jackson County, Mississippi, Amerika Serikat. Meskipun populasi di sana saat ini mencapai angka 30.000, namun ada suatu masa ketika daerah ini masihlah sebuah desa nelayan kecil yang tenang dan membosankan. Hingga pada saat Perang Dunia Kedua, Jackson County mendapatkan kehidupan yang baru karena menjadi produsen utama kapal perang militer dan mulai banyaknya pendatang yang menempati daerah ini. Dan sejarah substansial daerah ini meningkat 3 kali lipat hanya dalam waktu 2 tahun. Namun sayangnya hal tersebut juga membawa dampak buruk yang tidak diinginkan untuk kota Pascagoula. Salah satunya adalah dengan bertambahnya kasus kriminal dan sampah-sampah masyarakat, seperti pencuri, pemabuk, dan mafia-mafia yang membuat kota ini tidak setenang dulu. Selama bertahun-tahun pada masa Perang Dunia Kedua, ada satu kasus kriminal aneh dan sangat misterius yang menghantui kota Pascagoula. Pada malam yang tenang di Juli 1942, dua wanita muda yang bernama Mary Briggs dan Edna Heidel sedang tidur di kamar mereka di biara Our Lady of Victories. Hingga tiba-tiba mereka dikejutkan oleh suara benturan keras yang terdengar dari jendela kamar. Secara sama-sama di sana terlihat seorang pria pendek dan agak gemuk yang mengenakan baju lengan panjang berwarna putih. Pria tersebut menatap tajam ke arah Mary dan Edna, lalu melompat keluar dan menghilang di gelapnya malam. Mereka memeriksa ruangan tersebut dan ternyata tidak ada yang hilang. Namun mereka baru menyadari bahwa masing-masing dari mereka kehilangan sebagian rambut mereka, seolah-olah baru saja dipotong dengan gunting. Meskipun tidak ada yang terluka, namun memikirkan ada orang yang berkeliaran di sana dan membawa gunting tentunya sangat menyeramkan. Pada saat melaporkan kejadian tersebut, polisi menganggap bahwa itu hanyalah ulah teman-teman mereka yang iseng dan tidak menganggapnya sebagai masalah yang serius. Mereka tidak mengetahui bahwa apa yang dialami Mary dan Edna hanyalah sebuah permulaan dari serangkaian kejadian serupa yang pada akhirnya menjadi misteri hingga sekarang. Seminggu kemudian, pria misterius tersebut berhasil menyusup ke rumah David J. Piatti dan memotong rambut anak perempuan mereka yang berusia 6 tahun. Padahal ia sedang tidur tepat di samping saudara laki-lakinya. Tidak ada yang menyadari hal tersebut hingga keesokan paginya. Satu-satunya bukti yang tertinggal hanyalah sebuah jejak kaki berpasir dekat jendela. Tidak ada yang terluka, tidak ada barang yang rusak, tidak ada yang hilang, kecuali beberapa helai rambut dari gadis berumur 6 tahun itu. Setelah itu, ada 3 kejadian lainnya yang mengikuti. Setiap kejadian selalu memiliki pola yang sama. Beberapa helai rambut gadis di rumah tersebut akan terpotong, dan tidak ada barang yang hilang maupun korban yang terluka. Namun di antara kejadian-kejadian tersebut, terdapat satu laporan mengenai adanya tindak kekerasan. Di tengah malam, Tuan dan Nyonya Heidelberg diserang oleh seseorang menggunakan sebuah pipa besi yang membuat mereka harus kehilangan beberapa gigi mereka, hingga akhirnya tidak sadarkan diri di pinggir jalan. Namun masih belum diketahui apakah kejadian itu berhubungan dengan sang pencuri rambut misterius. Namun kejadian tersebut menunjukkan bahwa setiap tindak kriminal dapat berpotensi pada tindak kekerasan dan akan memicu kepanikan yang lebih besar. Kejadian demi kejadian terus terjadi hingga menarik perhatian media massa. Pencuri rambut tersebut langsung mendapatkan julukan The Phantom Barber of Pascagoula, hantu pencukur rambut Pascagoula. Orang-orang mulai takut untuk keluar saat malam hari, dan mereka mulai memastikan jendela dan pintu terkunci rapat. Bahkan ada beberapa orang yang melakukan shift jaga malam agar dapat memastikan penyusup gila tersebut tidak datang untuk mengambil rambut mereka. Fenomena ini bahkan mempengaruhi kinerja industri pembuatan kapal di sana, karena banyak buruh-buruh yang memilih untuk tidak bekerja agar dapat melindungi keluarga mereka. Namun terlepas dari semua tindakan pencegahan yang telah dilakukan, tetap saja masih banyak kasus-kasus mengenai hantu pencukur rambut yang dilaporkan di minggu-minggu berikutnya. Dengan banyaknya laporan diberikan masyarakat, kepolisian menemukan beberapa fakta aneh di setiap kejadian, yaitu sang penyusup lebih cenderung memilih rambut berwarna pirang dan lebih aktif melakukan tindakannya di hari Senin dan Jumat. Selain itu, dalam setiap kasusnya, ia selalu berhasil melakukan tindakannya tanpa terlihat. Meskipun tidak ada laporan yang menyebabkan korban terluka, namun tindakan kriminal itu tetap menimbulkan kepanikan untuk masyarakat. Terlebih lagi karena mereka sedang berada dalam bayang-bayang Perang Dunia Kedua.
Pihak berwenang sangat ingin menangkap penyusup misterius tersebut dan berusaha sekeras mungkin untuk melakukannya. 6 deputi baru langsung bergabung ke dalam kepolisian. Anjing-anjing pelacak mulai digunakan dan peraturan jam malam pun diubah. Bahkan pasukan angkatan darat ikut bergabung dan memodifikasi aturan pemadaman lampu, di mana semua orang diharuskan mematikan semua lampu di beberapa waktu tertentu. Selain agar kegelapan menghalangi tindakan kejahatan si hantu pencukur rambut, hal ini juga berguna untuk menghindari potensi serangan udara dari negara lawan. Namun tetap saja, setelah semua upaya yang dilakukan, tetap tak ada yang bisa menangkap penyusup misterius tersebut. Satu-satunya petunjuk yang ditemukan hanyalah sepasang sarung tangan penuh darah di hutan. Namun belum diketahui apakah sarung tangan itu ada hubungannya dengan hantu pencukur rambut. Polisi benar-benar kewalahan untuk membuka sosok si tukang cukur misterius tersebut. Bahkan di hadapan polisi yang berkeliaran di seluruh kota, ia tetap dapat melakukan pekerjaan anehnya dengan mudah. Ia berhasil mendapatkan korban lainnya. Namun kasus kali ini agak sedikit berbeda dengan sebelumnya. Ia berhasil mendapatkan korban lainnya, yaitu Nyonya Taylor yang harus kehilangan rambutnya. Namun kasus kali ini agak sedikit berbeda, karena Nyonya Taylor mengatakan, lalu tiba-tiba wajahnya dibekam oleh kain dengan bau-bau aneh yang membuatnya tak sadarkan diri. Setelah terbangun, ia merasa tidak enak badan dan segera dilarikan ke rumah sakit. Para polisi curiga bahwa pelaku kali ini menggunakan bahan kimia. Namun sayangnya tidak ada bukti lain yang dapat dijadikan petunjuk untuk penyelidikan lebih lanjut. Mengingat tidak ada yang dapat dijadikan tersangka, tentunya membuat masyarakat sekitar sedikit panik, karena siapa saja dapat menjadi pelakunya. Bahkan tak sedikit orang yang mengatakan tukang cukur rambut tersebut memang benar-benar hantu. Korban yang harus kehilangan rambutnya terus berjatuhan. Orang-orang semakin merasa ngeri dengan aksi pencukur misterius tersebut. Hingga akhirnya pada suatu hari kepolisian mengumumkan bahwa mereka telah menetapkan seorang tersangka yang diduga menjadi hantu pencukur rambut selama ini. Pria itu adalah seorang ahli kimia dari Jerman bernama William Dolan. Selain ia diketahui memiliki dendam dengan keluarga Heidelberg, ia juga memiliki pengetahuan mengenai bahan kimia yang diyakini digunakan untuk serangan terhadap Nyonya Taylor. Dan yang paling memberatkan tuduhannya adalah bahwa ia memiliki seikat rambut manusia yang disembunyikannya di halaman belakang rumahnya. William akhirnya dipenjara karena terbukti melakukan serangan brutal kepada keluarga Heidelberg. Bukan karena ia dinyatakan bersalah atas kasus pencurian rambut. Ia terus menyangkal bahwa ia adalah hantu pencukur rambut. Meskipun bukti yang terlihat sudah cukup kuat karena aksi pencurian rambut tersebut tidak pernah terjadi lagi ketika William sudah mendekam ke penjara. Ada beberapa perdebatan mengenai apakah William Dolan benar-benar hantu pencukur rambut. Salah satunya adalah teori bahwa ia dijebak karena ia dikenal sebagai simpatisan Jerman di Amerika Serikat dan dianggap sebagai pengkhianat. Ide ini diduga digunakan agar dapat mengeluarkannya dari semua aksi yang ia lakukan pada pemerintahan. Bahkan ada spekulasi bahwa aksi pencukur rambut itu telah dirancang sedemikian rupa hanya agar dapat membuat William masuk penjara. Namun ada satu pertanyaan yang mengganjal. Mengapa mencuri rambut? Di sisi lain tentu saja ada yang menganggap William adalah hantu pencukur rambut yang sebenarnya. Namun ada pertanyaan lain yang muncul. Mengapa ia harus begitu kejam ketika menyerang keluarga Heidelberg, sedangkan korban lainnya dibiarkan tak tergores sedikit pun secara fisik? Apa motifnya? Kemudian pertanyaan yang sama, mengapa harus mencuri rambut? William akhirnya dibebaskan pada tahun 1951. Namun untungnya serangan hantu pencukur rambut tidak pernah terjadi lagi. Apapun yang terjadi saat itu, kasus hantu pencukur rambut adalah salah satu kasus aneh dan misterius yang pernah tercatat dalam sejarah, tapi tidak dapat diselesaikan hingga detik ini dan mungkin selamanya.